Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Usai pengembalian berkas 3 tersangka kasus ijazah Jokowi oleh Kejaksaan, polisi kembali memeriksa Jokowi di Mapolresta Solo kemarin. Sementara hari ini, kubu Roy membawa 3 ahli untuk meringankan mereka. Salah satunya adalah mantan Wakapolri. Apakah perkara kasus ijazah Jokowi akan segera disidangkan? Sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam, Israel secara resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump. Indonesia juga turut bergabung dengan harapan perdamaian di Palestina dapat terwujud. Dengan bergabungnya Israel, apakah cita-cita itu bakal tercapai? Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Cynthia Rompas. Dan saya, Friska Clarissa. Kita jelang informasi pertama di Sapa Indonesia Malam. Saudara, 11 rumah semi permanen di permukiman padat di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. 41 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Kebakaran melanda belasan rumah di Jalan Abi Kusno, Cokro Suyoso, Kecamatan Kartapati, Kamis dini hari. Para penghuni rumah yang sedang tertidur seketika berhamburan keluar, kaget melihat kobaran api yang sudah membesar. 8 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi dan 3 jam kemudian api dipadamkan. Warga berharap bantuan bahan material untuk membangun kembali rumah mereka. Sementara, lurah setempat akan membangun tenda darurat untuk korban yang tidak memiliki tempat mengungsi. Nah, untuk tempat tinggal dapur. Nah, untuk tinggal sendiri kita mengungsi atau bertahan di rumah? Mengungsi kan. Mengungsi di mana? Tempat siapa itu? Tempat keluarga, numpang. Kita sempat menyelamatin barang berharga atau enggak? Ada motor turah, motor buru itu jadilah. Sementara ini belum bisa dipastikan apa penyebab. Tapi memang sudah ada beberapa warga yang ditanyai sumber api segala macam, tapi untuk kepastiannya kita belum bisa nyimpulkan. Ada korban jiwa, Komandan? Korban jiwa nih. Kita beralih ke Subang, Jawa Barat. 9 orang meninggal usai menenggak miras oplosan. Sementara 3 orang lainnya masih dirawat intensif di RSUD Subang. 9 korban berasal dari berbagai kelompok yang menggelar pesta miras pada hari Minggu lalu. 9 orang yang tewas meninggal di waktu yang berbeda sejak Senin kemarin. Bupati Subang mengaku sudah sering menertibkan penjual miras, namun mereka tetap nekat berjualan ketika tidak ada petugas. Saya menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Subang untuk tidak lagi, jangan sampai ada kasus terulang ke depannya, ada masyarakat yang harus kehilangan nyawa, meninggalkan anak dan istri hanya karena kecerobohan dan kebodohan menurut saya, mengkonsumsi minuman-minuman yang tidak seharusnya. Dan saya minta untuk sesegera mungkin dicari orang-orang yang menjual minuman oplosan ini di Kabupaten Subang agar tidak ada lagi dan bisa memberikan efek jerak terhadap orang-orang yang menjual minuman oplosan di Kabupaten Subang agar kasus seperti ini tidak terulang. Akibat tingginya curah hujan dan meluapnya aliran sungai di Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, menyebabkan 1 unit mobil terseret arus. Satu unit mobil terbawa arus banjir bandang pada Rabu 11 Februari kemarin sekitar pukul 4 sore. Banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi hingga membuat aliran sungai meluap dan turut membawa material lumpur serta bebatuan di badan jalan. Tidak hanya mobil, 1 sepeda motor milik warga juga dilaporkan ikut terbawa arus. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Terjadi mobil tergeser air itu karena adanya curah hujan yang tinggi. Mobil tersebut adalah mobil PT Sentul sendiri yang sedang melaksanakan kegiatan di sana. Dan alhamdulillah sudah kita cek tidak ada korban jiwa, hanya korban material saja berupa. Pasca banjir bandang yang terjadi kemarin di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, warga langsung bersih-bersih rumah dari material lumpur.
Menurut warga, banjir bandang membuat tanggul penahan air ikut jebol dan dikhawatirkan jika banjir kembali terjadi dampaknya akan semakin luas. Dari data BPBD, ada 136 rumah yang terdampak, 8 rumah diantaranya rusak sedang hingga berat. Kamar juga sama, khawatirnya ini takut ada orang apa, baru aja dititipin. Saudara, di Tapanuli Tengah, banjir kembali melanda pada Rabu sore lalu dan kini menyisakan lumpur tebal di sejumlah fasilitas dan akses jalan. Banjir di Kecamatan Pandan Tapanuli Tengah yang sebelumnya pernah dilanda banjir bandang pada bencana besar Sumatera akhir tahun lalu kini kembali pada kondisi penuh lumpur di permukiman warga, jalan umum dan sejumlah sekolah. Kegiatan belajar mengajar pun dihentikan akibat lumpur yang memenuhi sekolah. Pembangunan tanggul darurat diduga tidak mampu menampung aliran air sehingga merendam permukiman warga. Dan untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk akibat cuaca, sejumlah warga kembali dievakuasi dan tinggal di pengungsian. Hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah yang sebelumnya terdampak banjir kembali mengalami banjir. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh. Tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu. Saudara, terduga pelaku penganiayaan akibat perkara suara alat musik drum mengajukan permohonan maaf dan damai. Terduga pelaku berharap jalan mediasi yang telah diajukan ke pihak kepolisian dapat direspon positif oleh korban. Pengajuan maaf dan damai ini dilakukan terduga pelaku usai menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Terduga pelaku mengakui adanya penganiayaan lantaran tidak bisa menahan emosi saat ditegur. Namun kini terduga pelaku memohon agar korban menyetujui ajakan damai. Sedangkan pihak korban melalui kuasa hukumnya belum mempertimbangkan jalur damai sehingga belum mencabut laporan di polisi. Kalau saya sih maunya, kalau penyidik juga saya bilang gitu, ya tolong dibantulah ya kan untuk damai. Saya ngaku salah, ya kan. Ya biar gimana pun namanya orang emosi nggak ada yang benar. Di mana sih ada orang emosi benar gitu loh. Orang emosi itu salah. Ya saya salah memang di situ emosi memaki gitu loh. Tapi kesalahan saya bukan inisiatif saya munculkan kesalahan, tapi karena ada sebab akibat seperti itu. Artinya mau damai nanti, kami nggak akan pegang. Kami sudah berkomitmen sampai kapanpun tegak lurus, siapapun kayak di belakangnya, kita nggak akan damai. Tapi sudah ada permintaan mediasi nggak dari pihak? Saat ini kami belum menerima, tapi kalaupun ada kami akan tolak. Tetangga di Cengkareng, Jakarta Barat cekcok dan saling lapor akibat teguran suara drum. Kasus ini bermula saat salah satu warga bernama Darwin melapor jadi korban penganiayaan tetangganya pada Sabtu 7 Februari lalu. Menurut korban, konfliknya sudah terjadi sejak Agustus 2025 silam akibat gangguan suara drum dari rumah tetangganya. Korban penganiayaan pun sudah berulang kali menegur secara baik-baik, bahkan melibatkan RT dan Satpol PP. Namun suara bising tetap berlanjut. Saat kembali ditegur, terduga pelaku dan anaknya malah menganiaya korban. Atas kejadian ini, korban langsung melakukan visum dan melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Barat. Namun atas laporan ini, konflik tetangga kian memanas. Terduga pelaku malah ikut balik melaporkan korban terkait dugaan pengancaman kekerasan. Nah, klien saya ini dilaporkan kembali pasal 448 KUHP, di mana KUHP yang baru ya, nomor 1 tahun 2023, di mana dengan dugaan ancaman atau pemaksaan disertai dengan ancaman ya, yang dilaporkan juga oleh Saudara Nasio Siagian di Polres Jakarta Barat. Polisi kini sedang mendalami laporan keduanya dan sudah menggelar olah tempat kejadian perkara.
Laporan di Polres Metro Jakarta Barat dan saat ini juga masih dalam proses pendalaman. Begitu juga si terlapor pelaku yang melakukan penganiayaan juga membuat laporan polisi terkait tentang adanya ancaman. Itu merupakan hak mutlak dari seluruh warga negara. Dan terkait konflik tetangga perkara DRAM, Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI meminta polisi untuk menyelidikinya. Lantaran Habib menilai tindakan penganiayaan tersebut berlebihan. Terkait kasus penganiayaan terhadap Pak Darwin di Cengkareng, Jakarta Barat yang terjadi akibat beliau menegur tetangganya yang membuat bising dengan bermain drum. Saya pikir ini perlakuan terhadap beliau sudah sangat-sangat keterlaluan. Saya minta kepada Saudara Kapolres Jakarta Barat untuk menindak tegas pelakunya. Jangan ada toleransi adanya pihak-pihak yang bersikap arogan, melakukan tindak pidana seenaknya, dan mengintimidasi orang lain. Saat ini, proses hukum tengah bergulir. Upaya mediasi tengah diajukan oleh pelaku pada polisi. Meski korban tetap akan menempuh jalur hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang perempuan nekat membakar toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan. Apa motifnya? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, aksi pencurian terjadi di sebuah toko emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang merupakan seorang perempuan ini bahkan sempat membakar toko. Dari rekaman video amatir, api terlihat di dalam sebuah toko emas di Jalan Somba Opu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis siang. Kobaran api menimbulkan kepanikan. Warga beserta karyawan toko emas berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut saksi, sebelumnya seorang perempuan masuk ke dalam toko seolah-olah hendak membeli emas dan berbicara dengan pegawai toko. Tidak lama berselang, tiba-tiba api muncul dan perempuan tersebut berusaha kabur. Polisi menyebut telah menangkap pelaku. Jam 13.30 ya, setengah 2 waktu Indonesia bagian tengah, di salah satu toko emas yang ada di Jalan Somba Opu. Nah, ini ceritanya, kronologisnya itu pelaku datang ke sana ingin membeli emas. Tujuannya begitu, lalu diterima oleh pegawai di sana. Setelah itu, setelah emas terkumpul dalam satu wadah begitu, nah itu lalu ingin difoto dikirimkan ke suaminya, katanya begitu. Namun sama pemilik ya dicegah dulu begitu ya, tahu-tahu. Untuk mengetahui selengkapnya mengenai peristiwa pembakaran toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan, kita bergabung dengan Kapolrestabes Makassar, Komisaris Besar Poli Arya Perdana. Selamat petang, Pak Kapolres. Untuk kasus ini, apakah pelaku sudah berhasil ditangkap dan apa sebenarnya yang dijelaskan pelaku terkait dengan motif pencurian dan juga pembakaran toko emas? Iya, jadi kejadian tadi siang itu setelah kami melakukan penangkapan terhadap pelakunya, disampaikan bahwa dia ini memang datang ke toko emasnya sebenarnya tujuannya untuk mencuri. Cuma modusnya memang dilakukan dengan pura-pura melakukan pembelian terhadap emas tersebut, lalu sudah ada niat dari awal dengan teknik modus itu melakukan pembakaran. Tujuan pembakaran itu adalah untuk distraction ya, untuk pengalihan sehingga ketika orang panik emas yang ada di hadapan itu bisa dibawa lari. Nah, ini dilakukan berdasarkan hasil pendalaman kami, memang ada hutang ya, jadi dia terjadi hutang sehingga nekat melakukan aksi pencurian ini. Tapi artinya pelaku sempat berhasil membawa kabur emas-emas ini atau seperti apa? Jadi memang modusnya kan pertama dia datang, ya pelaku datang ke toko emas lalu mencoba untuk memilih emas-emas yang ada di toko tersebut. Nah, setelah jumlahnya kurang lebih 1 miliar lebih gitu ya, sudah terkumpul dalam satu wadah di toko emas tersebut.
niatnya mau difoto ceritanya, foto tapi dilarang oleh si penjual gitu. Nah kemudian secara sengaja dia menuangkan minyak dan membakar toko emas di bawah, bagian bawah gitu, dan ketika sudah ada asap dan bau-bau api begitu, orang panik. Nah ketika panik dia langsung lari membawa emas tersebut. Oke. Nah, itu kemudian cegah ya. Saat ini pelaku sudah berhasil diamankan, ditangkap. Apakah ini artinya emas juga berhasil diamankan secara keseluruhan yang sempat dibawa ini, Pak Kapolres? Ya. Alhamdulillah emasnya sudah diamankan semua, tidak ada yang terbawa oleh si pelaku atau yang tercecer gitu ya. Semua sudah kami amankan dan sementara ini kami sita tapi dititipkan pada pemilik toko emas. Berdasarkan pengakuan dari pelaku, apakah ini tindak kejahatan yang pertama kali ia lakukan atau sudah sempat melakukan tindakan serupa? Ya, jadi memang pelaku awalnya mengatakan bahwa ini baru pertama kali. Tapi setelah kami cek kembali, telusuri kembali, ternyata ini adalah yang kedua kali. Nah, jadi pertama memang sudah melakukan di Jeneponto karena ada rekam CCTV. Itu berhasil ya, itu dia berhasil membawa sekitar 80 gram emas, tetapi waktu itu belum tertangkap dan ini dilakukan lagi. Nah, dilakukan lagi dan alhamdulillah ini tertangkap sehingga kami sebut itu sebagai kejadian berulang gitu ya. Dan ini kayak proses sesuai dengan undang-undang berlaku. Artinya waktu peristiwa di Jeneponto pelaku ini sempat buron atau gimana nih Pak? Buron ya, jadi dengan modus yang sama. Jadi dia juga cuma waktu itu buron dan tertangkap dan ini sudah dilakukan lagi dengan modus yang sama dengan pembakaran begitu. Dan ini tertangkap sekarang. Untuk alat yang digunakan oleh pelaku ini apakah benar semacam bom molotov? Lalu apakah pelaku ini memang bekerja seorang diri atau ada jaringannya, Pak Kapolres? Sampai saat ini yang kami dalami belum ada berkaitan dengan jaringan apapun. Dia memang dilakukan aksinya sendirian. Tapi tidak kemungkinan, maka kami masih melakukan pendalaman terhadap tersangka sampai saat ini. Dan mengecek WhatsApp-nya ya, catatan-catatan di handphonenya, apakah ada keterkaitan dengan pihak lain. Sampai saat ini kami belum menemukan. Kalau terkait dengan motif dan juga modusnya, apakah memang toko ini sudah ditargetkan oleh pelaku? Ya ini masih kami dalam juga kenapa dia memilih toko ini. Tapi kalau dilihat dari polanya, dia hanya datang ke satu toko, lalu melakukan aksinya begitu, tidak ada kriteria tertentu terhadap tokonya. Yang penting bisa melakukan aksi dan mengambil barangnya. Pelaku sendiri terancam hukuman berapa tahun Pak Kapolres, dan apakah saat melakukan aksinya memang pelaku ini sudah membawa alat untuk dibakar? Ya, jadi untuk pelaku ini kami kenakan undang-undang di KUHP baru ya, pasal 479 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun dan pasal 308 melakukan pembakaran itu juga ancaman hukum maksimalnya 9 tahun. Baik, terima kasih Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Malam. Yang juga jadi perhatian lainnya saudara, pasca penembakan pilot dan kopilot Smart Air, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menguasai Bandara Korowai Batu dan mengevakuasi jenazah Kapten Ego Erawan dan Kapten Baskoro Adi menuju Timika. Puluhan anggota Satgas Damai Kartens diterjunkan untuk mengamankan Bandara Korowai Batu pasca kelompok kriminal bersenjata menembaki pilot dan kopilot Smart Air hingga tewas. Suasana sempat mencekam hingga akhirnya rangka pesawat berhasil dipindahkan dari landasan. Anggota Satgas Damai Kartens juga mengevakuasi jasad pilot dan kopilot dari lokasi penembakan untuk dibawa ke Timika. Satgas Damai Kartens juga berhasil mengevakuasi jasad pilot dan kopilot pesawat Smart Air. Jasad korban penembakan KKB diterbangkan ke Timika untuk proses identifikasi dan otopsi sebelum dipulangkan ke Jakarta.
Satgas Damai Kartens menduga pelaku penyerangan pilot dan kopilot adalah kelompok kriminal bersenjata Yahukimo. Ini tadi pagi pada pukul 6 pagi, alhamdulillah pasukan kita sudah berhasil masuk dan sudah bisa mengamankan area lokasi termasuk pesawat. Terus kedua korban yaitu pilot dan co-pilot itu sudah berhasil kita terbangkan ke Timika. Saat ini sedang berlangsung proses identifikasi dan otopsi kepada kedua jenazah. Setelah itu akan dilakukan pemulasaran jenazah dan jenazah akan diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Timika. Dan jasad pilot Smart Air Kapten Egon dan kopilot Kapten Baskoro berhasil diberangkatkan ke Timika untuk proses identifikasi dan otopsi. Jasad keduanya akan diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Pilot dan kopilot Smart Air menjadi korban tewas usai pesawat mereka ditembaki kelompok kriminal bersenjata sesaat setelah mendarat di Bandara Korowai Batu. Ikatan Pilot Indonesia mengecam aksi penembakan pilot dan kopilot pesawat Smart Air di Papua Selatan. Ikatan Pilot Indonesia meminta jaminan keamanan penerbangan di daerah-daerah berisiko tinggi. Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya pilot dan kopilot Smart Air, Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro yang ditembak KKB di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan. Ketua Ikatan Pilot Indonesia, Kapten Muammar Reza Nugraha meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak, memulihkan dan memastikan keamanan penerbangan di daerah dengan risiko keamanan tinggi. Pilot sebagai pengemban tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara dalam melakukan setiap tugasnya, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya, yaitu bandara yang merupakan objek vital nasional. Sehubungan dengan tragedi ini, Ikatan Pilot Indonesia memohon dengan hormat perhatian khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak segera dan turun tangan dalam memulihkan, menjamin, dan memastikan keamanan penerbangan, khususnya di daerah dengan resiko keamanan tinggi. Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Polri atas langkah yang sudah dilakukan terkait kasus penembakan pesawat Smart Air di Bovendigul, Papua Selatan. Menko Polkam juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam serta belasungkawa dan juga simpati kepada keluarga korban. Saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih apa yang sudah dicapai sampai di sini oleh kepolisian yang membawa bangsa ini ke tempat ke arah yang lebih bagus. Dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Papua yang sudah menyelesaikan masalah kemarin di dua orang pilot kita, penerbangan kita yang ditembak oleh kelompok bersenjata di Papua. Terima kasih dan rakyat menyampaikan perasaan itu kepada kita semua. Sorotan berikutnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar merespons soal temuan sejumlah ASN Kementerian Agama yang berpindah ke Kementerian Haji dan Umroh mengalami masalah keterlambatan pembayaran gaji. Temuan gaji ASN Kemenhaj telat 2 bulan awalnya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid saat rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umroh. Ia berharap agar masalah ini tidak berlarut-larut dan segera selesai. Sementara Wamenhaj, Dhanil Anzar mengaku geram dan menyebut ada kendala pada pembayaran gaji dan bagi pegawai yang baru dimutasi. Keterlambatan surat keterangan penghentian pembayaran SKPP dari instansi asal menjadi faktor belum cairnya gaji. Ini dia sudah pindah Pak ke Kementerian Haji dan Umroh, tapi SKPP-nya dari kementerian asal itu belum keluar. Akibatnya apa? Bendahara negara itu tidak membayarkan gajinya Pak. Tadi betul, saya juga dengar hal yang sama di Kutai Barat. Ada pegawai Kemenak yang sudah pindah ke Kementerian Haji, itu belum dibayar gajinya 2 bulan Pak. Kenapa?
karena SKPP-nya itu belum diterbitkan oleh Kemenak. Spekulasinya jadi macam-macam, Mbak. Jadi spekulasinya jadi macam-macam. Apa karena nggak nyogok gitu kan, atau karena ini lalu SK-nya ditahan. Jadi kita jadi ini kan, jadi nggak bagus juga gitu kan, suzon gitu kan. Kenapa kok mestinya kan bisa diselesaikan gitu loh. Kementerian Haji dan Kementerian Agama kan sama-sama Republik Indonesia. Sementara pihak Kementerian Agama memastikan telah membayarkan gaji para pegawai yang pindah ke Kementerian Haji dan Umroh hingga Januari 2026. Adapun terkait usul penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran SKPP terkendala oleh SK pengangkatan dari Kemenhaj yang belum terbit. Kami kutip dalam laman Kemenak, Sekjen Kemenak Kamarudin Amin menyebut tidak ada pungli dalam proses usul penerbitan SKPP. Kemenak sepenuhnya mendukung transisi SDM dari Kemenak ke Kemenhaj. Hanya dinamika di lapangan memang ada kendala terkait penerbitan SK pengangkatan dari Kemenhaj. Saudara, Indonesia menyiapkan sekitar 8.000 pasukan untuk dikirimkan ke Gaza, Palestina. Ulasannya usai jeda. Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jenis, kesehatan, yang seperti itu kami siapkan. Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua. Kirim atau tidak kirim, tolong diperhatikan betul. Apakah ini masih dalam mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa? Pasukan Indonesia tidak boleh terlibat konflik bersenjata dengan pasukan manapun. Setelah bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Inisiasi Donald Trump, Indonesia bakal mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Tentara Nasional Indonesia menyebut jumlah pasukan dan waktu keberangkatan memang belum diputuskan. Namun yang jelas, TNI siap karena memiliki pengalaman mengirimkan pasukan ke daerah konflik. Saya kira kita sudah punya pengalaman ya. Ada Unifil yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana inilah nanti akan kita rekrut. Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana. Kita kalau tidak salah sudah mengirimkan dari tahun 2008 ya. Dari 2008 itu kita sudah mengirimkan Unifil ke sana, sudah berkali-kali. Dan orang-orang inilah nanti akan kita kirim ke sana. Tentunya dia mempunyai pengalaman dari sisi medan dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat di sana. Persiapan pengiriman pasukan bukan sekedar wacana. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak bahkan menyebut sejumlah pasukan sudah melakukan latihan. Penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah adanya permintaan resmi dari pihak koordinator di Gaza. Soal jumlah pasukan, Maruli belum dapat memastikan. Namun 5 hingga 8.000 personel sudah bersiap. Kan BOP itu Pak ke... Ya itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan, gitu begitu. Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jenis, kesehatan, yang seperti itu kami siapkan. Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua. Menteri Sekretaris Negara mengonfirmasi soal estimasi jumlah pasukan yang akan dikirim ke Gaza mencapai 8.000 personel. Dia menegaskan seluruh tahapan pengiriman akan mengikuti kesepakatan negara-negara anggota Board of Peace. Keikutsertaan Indonesia dalam BOP diharapkan dapat membuka jalur logistik bantuan makanan secara lebih luas.
sekaligus menjadi bentuk nyata dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Ke Gaza itu benar, jumlahnya 8.000. Itu kan bagian dari pasukan perdamaian. Secara total kalau Indonesia itu berapa? Sudah ada estimasi yang dikirim? Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Kalau lokasi totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Kalau secara militas negara maksudnya, tapi kalau kita total ya, bukan Indonesia. Kalau lokasi penempatan sudah ada kemana dari pokoknya di Rafah? Belum. Kalau kita baru mempersiapkan diri aja, kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian, tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan. Kan yang pasti adalah berkenaan dengan masalah BOP serta dengan seluruh turunan teknisnya, itu kan ini kan bagian dari komitmen bangsa kita. Tentu yang pertama kan kita menghadapi pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Yang kedua, bagaimana kita melakukan upaya bisa membantu masyarakat di Gaza. Makanya yang kita Indonesia beserta dengan 7 negara Muslim yang lain memutuskan untuk bergabung di kelompok PIS tersebut. Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi. Mengenai pasukan yang bakal dikirim ke Gaza, Komisi 1 DPR menekankan agar jumlah pasukan yang dikirim tidak dalam jumlah besar, mengingat area Gaza yang tak terlalu luas. Selain itu, Komisi 1 DPR juga menyoroti soal pembiayaan pengiriman pasukan agar lembaga yang mengeluarkan mandat bersedia membiayai. DPR juga mewanti-wanti agar pasukan Indonesia jangan sampai terseret konflik bersenjata manapun. Intinya, hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu. Tentu kan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza sempat saya pelajari itu luasnya 45 km persegi. Itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Siapa yang menjadi lead biar itu nanti ada rundingan di tingkat presiden. Tentu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian dan membantu percepatan perbaikan Gaza. Wah, kalau itu tidak cukup. Karena kita memang sudah kasih catatan bahwa 16,7 triliun pun juga itu sudah susahnya minta ampun carikan. Dan kalau itu ditambah lagi dengan pengerahan pasukan, maka pasti akan lebih susah lagi. Oleh karena itu kita minta siapapun yang mengeluarkan mandat itu berarti dia bertanggung jawab untuk di situ. Untuk pembiayaannya punya catatan khusus untuk pengerahan pasukan itu, yaitu adalah pasukan Indonesia tidak boleh terlibat konflik bersenjata dengan pasukan manapun. Yang kedua, tidak boleh terlibat dengan sipil manapun. Baik. Jadi tugasnya betul-betul itu secara spesifik ZENI dan medis. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyoroti mandat penugasan pengiriman pasukan. Apakah di bawah naungan PBB atau Dewan Perdamaian bentukan Trump, Board of Peace. Dia juga mengingatkan soal kehati-hatian pertimbangan pengiriman pasukan perdamaian RI di tengah konflik antara Israel dan Hamas. Kirim atau tidak kirim, tolong diperhatikan betul apakah ini masih dalam mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang resolusi berkaitan dengan BOP itu ada resolusi Dewan Keamanan 2803. Tetapi kalau kita lihat piagam di BOP itu ceritanya bukan berkaitan dengan resolusi, tapi ini organisasi internasional sendiri, terpisah. Yang Trump jadi chairman-nya dan lain sebagainya itu. Nah, tentu kalau misalnya resolusi Dewan Keamanan memandatkan untuk dibentuknya ISF, International Stabilization Force, dan di situ Indonesia berpartisipasi, saya katakan silahkan, ya. Tetapi tidak di dalam konteks kalau misalnya bukan mandat dari PBB, karena kalau misalnya bukan mandat dari PBB, ini pertama kali kita ikut. Oke, kalau mandatnya berasal dari BOP gimana, Prof? Yang saya khawatirkan adalah kita akan menjadi pihak yang terlibat dalam konflik. Indonesia memiliki komitmen dalam konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia dan memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa-bangsa. Namun, setiap kebijakan pengiriman pasukan perlu direncanakan dengan pertimbangan yang matang. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, usai pengembalian berkas 3 tersangka kasus ijazah Jokowi oleh Kejaksaan, polisi kembali memeriksa Jokowi di Mapolresta Solo. Apakah setelah ini perkara kasus ijazah bisa masuk persidangan? Pembahasannya kami hadirkan selepas jeda bersama Friska Clarissa. Kembali di Sapa Indonesia Malam, tim Roy Suryo CS kembali menghadirkan 3 tokoh sebagai ahli dalam perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo di Polda Metro Jaya. 3 ahli yang diajukan yakni mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno, tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan budayawan Ahmad Sobari. Menurut Ugroseno, dirinya memberikan keterangan tentang pengalamannya selama 35 tahun sebagai polisi dalam hal pemeriksaan sebuah kasus. Dengan 3 ahli yang dimintai keterangan hari ini, maka total sudah 14 ahli yang diajukan oleh Roy Suryo CS. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali menghadirkan informasi. Pada Rabu sore, penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo di Mapolresta Solo terkait laporan tudingan ijazah palsu. Pemeriksaan terkait melengkapi berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan Kejaksaan. Hal ini dalam rangka memenuhi
pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima, dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Dalam pemeriksaan kemarin, Jokowi mendapat sekitar 10 pertanyaan. Menurut kuasa hukum, Jokowi juga menjelaskan proses perkuliahannya di Universitas Gadjah Mada. Hal ini untuk melengkapi berkas sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Oke, makasih. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub-sub pertanyaan juga yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, mengomentari pemeriksaan kembali Jokowi usai pengembalian berkas dari kejaksaan sebagai sesuatu yang aneh. Roy berkelakar menyebut polisi seperti radio karena hanya bisa omong saja soal bukti-bukti untuk mentersangkakan dirinya. Lakukan ini adalah suatu koreksi yang benar terhadap kemarin yang katanya sudah dilimpahkan dan memang dibalikkan, dan lucu banget ketika dikembalikan. Sekarang kita tahu sendiri, kemarin juga Jokowi masih diperiksa lagi di Polresta Surakarta dengan 10 pertanyaan. Aneh banget, katanya sudah dilimpahkan kok masih ada pertanyaan lagi, dan polisi juga katanya masih mencari bukti lagi ke Jogja dan ke Solo. Mau gimana caranya bukti lagi? Katanya sudah ada 719 bukti. Ya, 719 bukti. Kemudian sudah ada katanya 120 sekian saksi, ada 22 ahli. Ya, itu memang membutuhkan tidak profesional. Jadi itu mungkin mereka hanya bisa ngomong tok ya gitu. Kalau menggur ngomong tok ya kayak radio. Nek gur ngomong tok ya itu radio aja bisa gitu ya. Apakah keterangan baru dari Jokowi akan membuat berkas perkara Roy Rismond dan Tifa lengkap dan berujung pada persidangan? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kosinudin, dan kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam semuanya. Saya ke Bung Rifai dulu ya. Jadi itu gimana hasil pemeriksaan kemarin, apa saja yang ditanyakan kepada Pak Jokowi? Oke, jadi saya sih tidak mendampingi ya kebetulan teman-teman di sana, tapi kami mendapat report bahwa pemeriksaan sudah berlangsung sekitar 3-4 jam, ada 10 pertanyaan inti, tapi total isi belasan lah ya. Karena ada pertanyaan pembuka penutup. Ya, betul tadi oleh rekan Yakub disampaikan, intinya mendalami lagi, mendetailkan setiap peristiwa ya. Seperti misalnya skripsi itu bagaimana proses pembuatan judul, lalu kapan diserahkan ya. Dulu kan mungkin pertanyaan hanya umum-umum aja, betul skripsi. Nah, sekarang didetailkan satu persatu, termasuk juga sebenarnya yang didalami adalah terkait dengan objek yang kita laporkan, misalnya dilihat langsung kata-kata mana yang membuat Anda misalnya merasa harkat martabatnya terhina gitu ya, atau mana yang fitnah, mana yang penghinaan, itu satu persatu dibuka dan dibedah satu persatu. Jadi memang lebih sifatnya sih sama, keterangannya nggak jauh, tapi didetailkan saja. Apakah detail-detailnya Bung Kosinudin melihat artinya pemeriksaan sebelumnya terburu-buru, tidak teliti? Ya, dua hal ya yang terkonfirmasi ya. Pertama, ya memang itu terburu-buru. Yang kedua, justru ini adalah bagian dari tindak lanjut pertemuan sejumlah tokoh nasional, termasuk tim kami, Pak Abraham Samad, dengan Presiden Prabowo Subianto di 30 Januari yang lalu. Dan di antara pertemuan tim kami dengan Presiden, di antaranya adalah keluhan tentang soal kriminalisasi termasuk kasus ijazah palsu, dan memang ada pesan dari arahan Presiden agar penanganan kasus ini harus hati-hati, tidak boleh kemudian dilakukan secara serampangan, katakanlah demikian. Dan memang setelah itu di tanggal 2 Februari 2026, kemudian Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermawan mengkonfirmasi
berkas telah dikembalikan oleh jaksa. Dan menariknya memang ada 3 petunjuk penting dari jaksa. Yang pertama melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi, yang kedua melakukan pendalaman terhadap keterangan ahli, dan yang ketiga melakukan pendalaman terhadap keterangan bukti-bukti. Dan ke dalam konteks ketiga itulah kami kemarin sudah mendatangi Polda Metro Jaya untuk memastikan bukti laboratorium forensik itu harus ditempuh proses yang independen, karena setidaknya bukti yang independen itulah akan mengkonfirmasi bahwa memang sudah ada pembuktian yang paripurna, sehingga tidak versi dari penyidik saja, sehingga klien kami diberi ruang untuk membela diri bahwa penelitiannya itu memang ilmiah, dibuktikan dengan tim independen juga bisa melakukan penelitian dan hasilnya juga bisa dikomparansikan begitu. Nah, adapun terkait pemeriksaan dalam konteks saksi, dalam ini saksi pelapor, itu juga tidak lepas dari petunjuk jaksa, di mana salah satunya adalah melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi-saksi. Ada 2 saksi tentu yang relevan. Yang pertama saksi pelapor itu sendiri, dan memang apa yang terjadi itu sebenarnya mengkonfirmasi banyak sekali anomali dan kontradiksi dalam pemeriksaan. Misalnya kalau kita bicara tentang status atau riwayat akademik Joko Widodo itu kan dari versi UGM saja berbeda. Misalnya Prof. Ova Emilia dalam 2 keterangan resmi itu menyebut 2 tanggal kelulusan yang berbeda. Yang pertama disebut 5 November 85, yang kedua 23 Oktober 85. Tentu hal-hal yang demikian kan perlu didetailkan, dikonfrontasi kepada pihak yang lulus. Ini yang benar mana? Misalnya juga soal KKN, versi Bareskrim dengan versi pelapor saudara Joko Widodo kan berbeda, ada 85 dan kemudian 83. Yang benar yang mana? Nah, termasuk soal-soal berkaitan dengan misalkan skripsi. Skripsi itu ada banyak anomali dan kontradiksi. Anomalinya misalnya tidak ditandatangani, apakah itu lazim, apakah itu sebuah penyimpangan, saudara sendiri dulu menerimanya, apakah ada tanda tangan atau tidak. Tentu ini kan perlu diklarifikasi, agar apa? Agar menjadi jelas dalam proses penyidikan ini apakah benar saudara Joko Widodo itu telah menempuh studi yang benar di UGM, memiliki ijazah yang benar di UGM, sehingga katakan ketika ada penelitian yang menyimpulkan ijazah saudara Joko Widodo itu palsu, dianggap telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya atau menjatuhkan kehormatannya sehina-hinanya. Nah, itu yang saya pikir perlu didalami. Saya tanyakan ke Bung Rifai, apa tanggapannya soal tadi keraguan-keraguan dan ada bukti-bukti yang tidak dianggap sinkron begitu? Ya, kembali lagi ini kan sebenarnya kan proses petunjuk dari jaksa ini sesuatu yang sebenarnya alamiah lah ya. Karena bagaimanapun ini kan sekarang polisi ingin menyerahkan seluruh berkas tanggung jawab kepada jaksa. Sebelum jaksa mengambil alih, tentunya ya jaksa juga akan melihat dulu apa nih yang akan kami ambil alih kan begitu kan. Dan dia juga melihat dari berbagai angle, termasuk juga melakukan check and balance. Itulah tujuannya kenapa ada proses pratut seperti pra penuntutan ya. Dan di sini rupanya jaksa akan melihat ini perlu dilengkapi lagi. Karena apa? Nanti setelah ini kan jaksa selanjutnya akan membawa ini ke persidangan. Beliau yang akan bertarung di persidangan. Tentunya misalnya beliau minta ini dilengkapi, ditambahkan pun itu sesuatu yang wajar untuk istilahnya lebih kurang melengkapi seluruh peralatan yang dia perlukan untuk nanti bertarung di persidangan. Jadi memang ini alamiah dan perlu disupport ya, apapun yang diminta oleh jaksa sepanjang memang logis berdasar hukum kita support ya. Dan kalau saya lihat khususnya untuk yang Pak Jokowi, menurut saya juga pertanyaan-pertanyaan sangat wajar ya. Dan ini sebenarnya kan nantinya membuat jaksa sendiri menjadi confirm untuk bisa nanti menjalani persidangan. Dan dia harus bertanggung jawab sampai kasasi kan. Panjang proses ini, makanya kami mensupport apapun yang diminta jaksa untuk bisa lebih didalami ya. Termasuk juga ada beberapa mungkin tambahan selain soal pendalaman. Terkait dokumen-dokumen juga ada beberapa yang ingin dia konfirmasi lagi, termasuk mungkin juga ada beberapa data yang agak berbeda tadi ya. Itu juga memang harus diluruskan. Cuma kan kembali lagi, ini kan peristiwa 41 tahun yang lalu. Jadi wajar aja orang mungkin salah membaca atau slip tongue. Tapi kan kembali lagi ya dicari yang benarnya seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Agar nanti dakwaannya lebih rigid, lebih jelas. Kalau sekarang kan harusnya masing-masing pihak ini bersiap-siap untuk adu bukti, di mana lagi kalau bukan di persidangan begitu. Kalau dari pihak Anda apa sih sebenarnya yang ingin ditunjukkan yang belum sempat ditunjukkan sampai ke gelar perkara khusus dan proses yang sudah dilalui? Saya meluruskan bahwa proses untuk adu bukti itu tidak harus menunggu nanti di persidangan. Justru di tahap penyidikan inilah para pihak itu diberi kesempatan yang seimbang, equal, agar apa? Kalaulah ya perkara ini memang tidak layak, ya tidak perlu dipaksakan. Gimana belum equal pada saat penyidikan? Ya, misalnya harus ada saksi-saksi yang relevan, yang diterima, diakomodir.
termasuk juga tentang tes laboratorium forensik independen gitu. Terlepas memang tidak diatur KUHAP, tapi faktanya ada presiden penyidik bisa mengambil kebijakan tanpa mengikuti KUHAP juga terjadi, misalnya saat memberikan akses kepada dokumen bukti ijazah saat gelar perkara khusus, itu kan tidak diatur di KUHAP. Bahkan dibuka segelnya, itu kan sebenarnya bertentangan dengan KUHAP. Tetapi kebijakan penyidik demi equalnya ternyata dilakukan. Saya pikir tahapan itu bisa naik. Tapi yang menarik lagi, sebenarnya baliknya berkas ini kan mengkonfirmasi memang yang kami sebut kritik terhadap SOP Solo. Jadi proses penyidikan tidak tunduk pada prosedur KUHAP, baik yang lama maupun yang baru ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berlaku 3 Maksudnya Januari. SOP Solo gimana? Maksudnya ya prosedur beracaranya mengikuti arahan Joko Widodo. Misalnya begini, kan pasca gelar perkara khusus itu kan jelas. Kesimpulannya penyidikan firm, tidak dihentikan karena mereka percaya diri. Agenda lanjutannya adalah sesuai dengan permintaan tersangka melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi yang meringankan dan ahli dari tersangka. Sudah. Tapi tiba-tiba ada peristiwa 2 orang yang berdamai ke Solo dapat hadiah SP3 itu, tiba-tiba berkas dilimpahkan. Harusnya dilengkapi dulu. Itu kan menunjukkan bahwa memang ada semacam tekanan psikologi seolah-olah kalau yang lainnya tidak mengambil restoratif justice maka kalian akan disidang, kalian akan masuk penjara. Nih loh, berkas sudah dilimpahkan. Padahal harusnya saat itu prosedurnya yang harus dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya bukan melimpahkan karena memang belum lengkap. Karena Polda sendiri menyatakan harusnya melengkapi saksi Saya dan mau konfirm dulu soal SOP Solo tadi yang diragukan oleh Bung Kosinudin. Ya, ini kan kembali lagi pendapat ya. Karena kalau dihubungkan dengan P19, saya tidak melihat ada penilaian jaksa bahwa penyidik melakukan pelanggaran prosedur, tapi lebih kepada pendalaman fakta-fakta material. Tapi mengikuti arahan Pak Jokowi enggak? Itu sama sekali nggak menjadi bahasanya kejaksaan. Itu nggak mungkin jadi bahasan, tapi menurut Anda apakah yang saat ini sudah berlangsung itu menurut arahannya Pak Jokowi? Enggak lah, nggak mungkin. Jadi pertama gini, mana kita juga tidak pernah menyangka kok Bang Egy sama siapa satu lagi Bang Damai akan datang gitu ya, lalu akan berdamai. Nggak pernah nyangka, bahkan kalau nggak salah seminggu sebelumnya kan Pak Jokowi jelas menyatakan maaf dimaafkan, hukum jalan terus. Tahu-tahu ada peristiwa seperti itu, kami juga mendadak, kami nggak tahu. Tahu ada kunjungan seperti itu, besoknya kami ditelepon, didiskusikan apakah ini bisa ditempuh secara RJ. Saya dari awal berpandangan memang ini bisa ya, diselesaikan dengan RJ, sehingga ya udah silakan diproses. Nah, proses RJ juga berjalan sesuai ketentuan ya. Menurut saya dari konflik ini sudah dibahas lah di minggu sebelumnya dan ini sudah berjalan. Nah, persoalan soal kenapa berkas dikirim sebelum saksi dan ahli didengar, itu juga pernah saya pertanyakan pada penyidik. Ya. Karena saya juga sekali lagi nggak mau perkara ini berjalan secara serampangan lah. Nah, tapi waktu itu penjelasan dari penyidik adalah lebih kurang kami sudah, jadi teman-teman dari terlapor katanya sudah mengajukan nama. Tapi misalnya A dan B. Tahu-tahu ditunggu-tunggu yang muncul C. Sementara C ini kan belum dipersiapkan lagi nih. Nama dan identitas segala macamnya. Jadi akhirnya itu terkatung-katung. Nah, memang waktu itu kami sempat komplain. Hak untuk menyatakan ingin mengajukan saksi dan ahli itu kan biasanya ditanyakan pada saat BAP tersangka. Itu di bulan November. Ini kok udah sampai bulan Februari gitu ya. Sudah mau waktu itu 2 bulan masih. Akhir 2 bulan. Belum ada perkembangan, lalu mau sampai nunggu kapan gitu kan? Ini oke hak, tapi kan mau nunggu sampai kapan? Ini sudah 2 bulan tidak ada pergerakan dari pemeriksaan tersangka sampai saksi ahli charge. Nah waktu itu penjelasannya seperti itu. Ya ada nama tapi nggak muncul, ya udah komunikasi dong, karena itu juga bisa nunggu. Di satu sisi di Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi Korban pun punya hak untuk meminta laporannya segera disidangkan. Jadi perhatikan juga, jangan hanya hak tersangka diperhatikan, hak korban juga diperhatikan. Tapi kami tetap minta mereka seimbang. Nah, entah gimana, atau berkas dikirim ya. Sekalipun juga sebenarnya bukan itu harapan kami tadinya ya. Dipercepat pemeriksaan, atau kalau memang confirm teman-teman nggak mau mengajukan saksi dan ahli, toh masih ada kesempatan di persidangan. Tapi singkat cerita akhirnya berkas dikirim, lalu juga saksi dan ahli sudah diperiksa, ya kami setuju lah. Artinya dilakukan pelayanan secara seimbang. Nah, sekalipun saya agak beda pandangan yang terkait bahwa saksi dan ahli ini setelah diterima oleh penyidik lalu untuk dibahas terkait kelanjutan perkara ya, karena begini, di pasal 311 ayat 2 KUHP lama sekarang di 434 ayat 2 itu dinyatakan bahwa seseorang pelaku tindak pidana fitnah dia bisa membuktikan kebenaran tuduhannya
Termasuk juga dia bisa membuktikan bahwa tindakannya itu dilakukan untuk pembelaan diri maupun kepentingan umum. Tapi ini semua harus dilakukan di persidangan. Karena yang bisa menafsirkan adalah hakim. Nah kemarin mungkin saksi dan ahli sudah diajukan nih. Paling tidak untuk membuktikan misalnya kebenaran tuduhan. Bahwa untuk kepentingan umum kan gitu. Nah menurut hukum acara, bahkan KUHP itu sendiri, ya hukum materialnya, ini semua hanya bisa dinilai, ditafsirkan oleh hakim. Tapi jadi, sudah terjadi. Jadi tidak bisa menilai saksi dan ahli lalu mengambil sikap ya. Kembali di Sapa Indonesia Malam masih membahas episode kesekian kasus ijazah Jokowi yang masih belum selesai sampai sekarang. Masih bersama Bung Kosinudin juga Bung Rifai. Jadi sekarang ini kan kita nunggu lagi nih apakah berkasnya P21 atau P19 lagi harus dilengkapi lagi. Tapi apa sih sebenarnya nextnya yang disiapkan oleh timnya Bung Roy Suryo CSD? Kemarin kan kritiknya adalah kayak radio gitu, hanya sepihak saja. Kalau sekarang apa sih yang di? Iya, kalau dalam konteks menilai bukti memang kewenangan hakim, tapi menghadirkan bukti dalam proses penyidikan itu sangat krusial bagi kami. Setidaknya apa yang dinilai hakim nanti tidak ansih bukti yang disediakan oleh jaksa atau yang sampai sekarang masih belum cukup menurut Anda? Kalau kita uji dari sisi kesetimbangan kan ada 22 ahli dari kubu penyidik, ada misalkan 130 saksi, ada 719 bukti, itu kan baru dari versi mereka begitu. Walaupun tidak vis-a-vis kemudian disamakan gitu, setidaknya kami memberikan bukti-bukti baik keterangan ahli, saksi atau bukti yang lain yang setidaknya dari sisi kualitas itu bisa mendelegitimasi pembuktian dari pihak pelapor gitu. Karena kalau kita kembalikan ke soal ijazah itu kan sebenarnya hal yang paling krusial itu apakah ijazah tersebut sah atau tidak, asli atau tidak. Makanya ada banyak bukti yang sebenarnya saya sempat kritik itu kayak kebanyakan penyedap rasa karena tidak terlalu relevan begitu. Misalkan panggilan Jokowi itu Jack dulu, apa kaitannya dengan pembuktian sah atau tidaknya begitu. Tapi ya lagi-lagi karena ini kalau saya lihat memang akhirnya bukan lagi hanya memberikan bukti agar dinilai oleh hakim, tapi bertarung narasi untuk meyakinkan publik tentang apakah ijazah ini bermasalah atau tidak. Dan itu juga yang dilakukan oleh kubu Jokowi. Sehingga mereka misalnya hari ini kan tidak hanya Bang Rifai yang bertarung, ada relawan ini, relawan itu. Tapi di kami tidak sama sekali karena yang bertindak untuk dana atas sama tim kami hanyalah orang-orang yang ada relevansinya dengan perkara ini kuasa hukum. Entah dari kuasa hukum grupnya Refli Harun atau grup kami begitu. Dua-duanya sama. Tapi kalau kubu Jokowi kan dia ada Andi Aswan, ya relawan-relawan, ada relawan Jokowi, Jokowi Mania, Barat JP, macam-macam begitu. Lalu kami menyimpulkan, ya satu sisi memang kami ingin meyakinkan hakim, termasuk sisi yang lainnya adalah jaksa, termasuk publik. Kenapa demikian? Karena hari ini kita tidak hanya fokus pada penilaian hakim saat nanti diadili. Karena dalam konteks perkara bolak-balik ini, jaksa juga punya kewenangan menilai. Kalau jaksa menyatakan ini tidak layak untuk dituntut, dia bisa terbitkan SKPP, surat keputusan untuk penghentian penuntutan, sebagaimana SP3 kalau itu di kepolisian. Bahkan kalau perkara ini misalnya tidak layak karena memang ini tarikannya begitu luas, Jaksa Agung bisa turun gunung, terbitkan deponering, penyampingan kasus demi kepentingan umum misalnya begitu. Nah di titik itu kami pikir bahwa bukan soal bahwa ini dihentikan ya, tapi kami ingin membuktikan bahwa orang yang melakukan penelitian tidak layak, kendati katakanlah kalaupun itu penelitiannya keliru. Tapi hari ini kan belum bisa dibuktikan bahwa penelitian itu keliru karena belum pernah ada pembuktian di persidangan. Dan ini yang kami siapkan, seluruh materi yang ada. Tapi yang paling penting ya saya ingin tegaskan lagi kenapa kami selalu mengatakan ini SOP Solo dan sebagainya. Itu kan kronologisnya kelihatan banget. 8 Januari pergi ke Solo. Kemudian 13 ada permohonan Reto Jatis. Saat yang sama kemudian berkas yang di klaster kedua dilimpahkan walaupun belum lengkap sebenarnya. Kemudian 15 keluar SP3, 15 Januari keluar SP3. Kemudian kami ya yang di klaster pertama Kurnia, Rustam dan juga Rizal Ferdila kemudian diperiksa lagi. Setelah apa? Begitu masifnya kubu-kubu Jokowi itu menawarkan promo restoratif justice. Saya bahasakan begitu. Kenapa? Umumnya kan yang harusnya minta restoratif justice itu kan tersangka karena merasa bersalah agar kasus ini nggak lanjut, lebih baik yuk dihentikan. Tapi kenapa ini malah dari relawan-relawan Jokowi yang begitu ya promo. Nah, kami menilai bahwa ada soal kalau ini di bawah persidangan. Baik secara substansi maupun secara legitimasi Jokowi. Secara substansi tentu Joko Widodo sendiri kan tak terlalu yakin kalau ini dibawa ke pengadilan bisa meyakinkan publik.
Kalau hakim mungkin bisa, karena gini ya, nalar publik itu, kalau perkara ndak adil ya hakim sekarang udah banyak kasus sih gitu. Silakan tanggapi tadi soal SOP Solo dan juga dianggapnya obral promo restoratif justice. Klarifikasi. Kalau yang SOP Solo udah dijelasin tadi ya, bahwa dalam pandangan kami itu semua tetap ya, ke bawah tidak ada itu SOP. Dan itu prosedural, memang prosedural, RJ seperti itu, dan di catatan P19 juga nggak menjadi persoalan. Tidak keberatan juga dengan adanya 2 RJ ya dari pihak kejaksaan. Nah, yang kembali lagi soal promo ya, saya kembali lagi sebenarnya itu kan bukan statement dari kami ya. Kalau penasihat hukum kami nggak pernah menawar-nawarkan tapi apa yang dilakukan oleh relawan ya itu juga di luar kompetensi kami untuk menilai. Tapi kalau dari kami sih clear, yang kami dapatkan dari Pak Jokowi adalah kembali lagi seminggu sebelum terjadinya perdamaian di Solo, kami malah dapat konfirmasi lebih kurang dimaafkan selesaikan secara hukum. Sehingga kami juga waktu itu tidak melihat ada peluang-peluang RJ. Termasuk waktu diinformasikan tentang RJ, kami juga sedikit mendebate gitu ya. Karena permintaan Pak Jokowi kan awalnya adalah dibuat ARP ini tidak lain tujuannya agar persoalan ijazah ini clear and clear, dikuatkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ya. Kedua, nama baik beliau dipulihkan. Kenapa perlu ada putusan pengadilan? Karena ini jangan sampai 2 tahun hilang isu, tahun ketiga atau 3 tahun lagi muncul lagi dengan pemain baru. Nah, nggak selesai berita-berita ini. Nah, lalu pada saat masuk RJ kita tanya, ini maksudnya arahnya seperti apa? Karena kalau bisa RJ semua, tujuan utama kan tidak tercapai. Beliau bilang enggak, ini kan masalah kemanusiaan, masalah karena beliau sakit dan segala macamnya. Selanjutnya silakan jalan. Itu tidak ada promo itu ya? Nah, makanya saya juga agak aneh gitu ya, atau ada promo-promo gitu ya, tapi ya, bukan promo lah, mungkin hanya tawaran. Saya melihatnya selalu pandangan positif lah sisi kemanusiaan. Karena begini, perdamaian juga sebenarnya juga keberhasilan atau titik tertinggi sebuah penyelesaian hukum. Ya, tapi terlepas dari soal mencari tujuan agar nama baik dipulihkan. Jadi kembali lagi, kalau kami sih sampai hari ini juga nggak ada lagi arahan untuk membuka peluang, tapi kembali lagi saya juga nggak bisa nutup. Tahu-tahu misalnya nih lagi Ramadan, tahu-tahu ada lagi tambah 3, kami kan sebagai lawyer nggak mungkin nolak. Tapi kalau kluster Anda tidak ada ya, tidak akan tertarik untuk RJ itu ya? Ya, singkat. Tidak ada, tapi kembali kalau apa yang disampaikan Joko Widodo kan terkenal dengan the man of contradictive gitu loh. Nah, saya mengutip pernyataan Saiful Huda ya dari ex relawan Jokowi ya, dari Harimau Jokowi. Dia menyatakan ya terbiasa memanipulatif. Nah, terbukti tidak ada kata maaf iya, tapi proses hukum jalan terus. Buktinya juga enggak terjadi restoratif justice, SP3 selesai. Artinya memang hari ini kita tidak bisa melihat ini ansih dalam konteks apa yang dibicarakan, tetapi apa yang dilakukan. Dan yang paling penting saya pikir, kalau kita bicara SOP Solo ya, pemeriksaan Joko Widodo di Solo itu juga bagian dari itu. Kenapa? Semestinya kalau dia siap ya ke 7.000 kecamatan, 518 kota atau kabupaten, bahkan setidaknya 38 provinsi untuk PSI. Kenapa dia tidak bisa datang ke Polda Metro Jaya? Tapi pihak Anda bersikukuh bahwa tidak ada itu ya, semua based on prosedur yang semestinya. Termasuk yang dari pemeriksaan di Solo, jadi saya perlu sampaikan, kemarin pun yang diperiksa bukan hanya Pak Jokowi, tapi ada puluhan saksi, karena memang ini mayoritas saksi orang Jogja dan Solo, sehingga polisi untuk membantu pelayanan memusatkan pemeriksaan di Solo. Mari kita akan lihat episode selanjutnya. Proses pembuktian masih panjang nampaknya. Terima kasih banyak Bung Kosinudin, terima kasih juga Bung Rifai sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Sesaat lagi kami kembali dengan informasi Israel resmi gabung ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apa efeknya untuk perdamaian Palestina? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam bersama Cynthia Rompas sesaat lagi. Saudara, Israel resmi bergabung ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bergabungnya Israel ke Board of Peace diresmikan saat kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Washington. Saat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio, Netanyahu menandatangani keanggotaan Dewan Perdamaian. Masuknya Israel ke Board of Peace dilakukan hanya sepekan jelang pertemuan perdana anggota Board of Peace. Rencananya KTT Perdana Board of Peace akan digelar di Washington DC pada 19 Februari mendatang.
Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan membantu masyarakat di Gaza. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk mengirimkan kurang lebih 8.000 pasukan perdamaian. Rencana pengiriman pasukan ini merupakan bagian dari tanggung jawab Indonesia untuk meringankan penderitaan warga di Gaza. Meski estimasi jumlah pasukan telah mencapai 8.000 personel, Mensesnek menyebut detail teknis penempatan dan prosedur anggaran masih dalam tahap pembicaraan negara anggota BOP. Seluruh tahapan pengiriman akan mengikuti kesepakatan negara-negara anggota Board of Peace. Keikutsertaan Indonesia dalam BOP diharapkan dapat membuka jalur logistik bantuan makanan secara lebih luas, sekaligus menjadi bentuk nyata dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Yang dikirim. Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Kalau lokasi totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Kalau secara militas negara maksudnya, tapi kalau kita total ya, bukan Indonesia. Mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan. Dan yang pasti adalah berkenaan dengan masalah BOP beserta dengan seluruh turunan teknisnya. Ini kan bagian dari komitmen bangsa kita. Tentu komitmen pertama kan kita menghadapi pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Yang kedua, bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza. Makanya kemudian kita Indonesia beserta dengan 7 negara Muslim yang lain memutuskan untuk bergabung di Board of Peace tersebut. Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza, sehingga saudara-saudara kita berkurangi penderitaannya. Apa implikasi bergabungnya Israel ke Board of Peace Presiden Trump? Bagaimana sebagai sesama anggota BOP, Indonesia akan mengantisipasi lobi-lobi Israel di Board of Peace yang bisa merugikan Palestina? Kita bahas bersama tenaga ahli utama KSP Ulta Levina Nababan dan juga guru besar sejarah dan geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia Yon Mahmudi. Selamat malam Mbak Ulta dan Bang Yon, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, terima kasih. Ya. Selamat malam, terima kasih Mbak. Ya, saya ke Mbak Ulta terlebih dahulu. Mbak Ulta, ini artinya Indonesia sudah tahu ya kalau Israel resmi berada di BOP bentukan Presiden Trump. Apakah Indonesia sudah tahu sebelum atau sesudah ini baru tahu? Oke, baik Mbak. Sebenarnya pertanyaannya bukan sebelum atau sesudah kita sudah tahu, tetapi memang kondisi ini memang bukan kondisi yang ideal. Secara emosional juga pasti masyarakat kita mempertanyakan itu. Tetapi dalam kondisi Israel sebagai negara yang resmi dan mempunyai kedudukan di UN, kita sudah mengantisipasi bahwa Israel akan masuk ke dalam Board of Peace, inisiasi dari Amerika Serikat, terutama dekatnya hubungan antara dua negara ini. Bang Yon, jika ini bukan kondisi yang ideal, lalu apa implikasi masuknya Israel ke BOP Trump, di mana Indonesia juga sudah berkomitmen ke situ? Ulangi kembali, Pak. Enggak, ke Bang Yon. Oh iya. Diulangi lagi Mbak tadi. Ya, Bang Yon, kita tahu kalau tadi Mbak Ulta dari KSP juga sudah menyatakan bahwa memang ini mungkin bukan kondisi yang ideal karena Israel ada di dalam Board of Peace bentukan Trump. Lalu apa sebenarnya implikasi masuknya Israel ke Board of Peace bentukan Trump ini? Apakah bisa merugikan perjuangan Palestina dan juga komitmen Indonesia untuk tetap membela kemerdekaan Palestina? Ya, memang ini akan menjadi tantangan besar ya bagi Indonesia ketika masuk dalam BOP dan Israel menjadi anggota BOP, karena ini kan Dewan Perdamaian ya, sementara Israel sendiri sebagai pihak yang terlibat di dalam konflik kemudian juga ya melakukan tindakan-tindakan yang itu sebenarnya tidak sesuai ya dengan persepsi publik internasional. Nah, ketika masuk di dalam BOP, maka tentu ini menjadi tantangan besar ya bagi negara-negara yang ada di BOP, termasuk Indonesia.
Maka tentu kalau dalam perspektif Israel, ya Israel menginginkan sesuai dengan apa yang dituntut sebagai kepentingan dari Israel ya, karena kan Netanyahu sendiri kan berulang-ulang kali bahwa tidak akan ada perdamaian itu ya dengan cara memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Ini kan sebagai hambatan ya, barier yang akan terjadi, sementara Amerika sendiri dalam posisi ini kan juga tidak kuat juga supportnya kepada two state solution, tetapi pada satu aspek kita ketahui bahwa memiliki kedekatan dengan Israel. Maka di sini tentu negara-negara yang bergabung ya, terutama negara-negara Arab, dunia Islam dan Indonesia termasuk di dalamnya, adalah kemudian memperkuat posisi, karena dengan masuknya Israel, walaupun tentu pasti sudah diantisipasi ya, karena ini kan diundang ya, diminta oleh Amerika, maka hal ini saya kira ya akan menjadi tantangan besar yang dihadapi agar BOP sendiri tidak menjadi sebagai sarana legitimasi atas tindakan yang dilakukan oleh Israel. Dan perdamaian itu kan tidak sekedar ya berkaitan dengan rekonstruksi, tetapi menyelesaikan root cause-nya ya, masalah dasar yaitu pendudukan. Nah ini saya kira ganjalan besar, tapi ya memang the show must go on, ya harus dihadapi dengan realitas yang ada itu. Mbak Ulta, ini kan masih banyak pertanyaan dari sejumlah pihak. Dengan bergabungnya Israel, ini juga memicu kekhawatiran akan berdampak tentunya pada posisi di kubu pro-Palestina di BOP. Bagaimana setidaknya meyakinkan bahwa Indonesia mampu menghadapi lobi-lobi Israel terkait dengan Palestina di BOP? Oke, mohon izin ya Mbak, sebenarnya suaranya putus-putus. Saya yakin Pak Yon juga merasakan bahwa sinyalnya kurang bagus dari sana. Tapi yang saya tangkap adalah bagaimana cara kita agar meyakinkan bahwa kita tidak terbawa ke lobi Israel, terutama dukungan kepada Israel dari Amerika itu sangat besar. Saya rasa kita Indonesia itu bukan hanya memiliki catatan historis dan tidak akan mengubah prinsip kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Palestina, mohon maaf. Terutama ini juga dicantumkan di dalam Akta Cita Presiden nomor 2, dalam beberapa poin setelahnya di bawah tersebut, ada menyatakan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina, dan satu-satunya calon presiden pada saat itu yang menyatakan dengan tegas untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Artinya ini adalah salah satu wujud yang dilakukan oleh Pak Presiden untuk melakukan apa yang sudah dijanjikan oleh beliau gitu. Dan Indonesia masuk ke forum ini bukan sebagai penonton, ini harus ditekankan, bukan sebagai penonton. Justru kita memiliki posisi moral yang kuat, posisi historis, dan kita mewakili kepentingan Palestina agar semua yang didiskusikan di BOP itu bukan tentang Israel. Semua yang didiskusikan bukan hanya tentang keamanan Israel sendiri, tapi kita menginginkan Palestina merdeka dan ada mekanisme two-state solution yang selalu kita Tapi gini Mbak Ulta, bagaimana menjaga komitmen ketika kita tahu bahwa kemarin saja ketika sudah dijanjikan gencatan senjata, namun serangan Israel ke Gaza masih terus terjadi? Nah itulah yang nanti pada 19 Februari ini Presiden kita akan langsung ke sana bersama pihak-pihak yang mendukung beliau untuk menegosiasikan dan segera untuk mengimplementasikan apa yang bisa dilakukan Indonesia secara konkret. Termasuk tadi ada narasi yang menyatakan bahwa kita siap, kata Mensesnek, untuk mengirimkan pasukan kita ke sana. Dan itu adalah bagian dari strategi kita agar tidak lagi terjadi serangan di sana. Jika sudah ada pasukan perdamaian di bawah mekanisme BOP atau di bawah mekanisme UN, artinya ada pihak lain yang berada di Gaza tersebut, sehingga Israel tidak bisa melakukan serangan membabi buta sebagaimana yang mereka lakukan membantai Palestina sekarang ini. Nah, Presiden Prabowo sejak awal sudah menegaskan bahwa Indonesia itu berpihak kepada kemanusiaan dan prinsip kita tidak akan berubah. Ini bukan pengkhianatan terhadap Palestina. Ini justru memanfaatkan ruang sempit yang ada dan realistis dengan BOP ini. Oke, Bang Yon, Anda cukup realistis ketika Indonesia ada di BOP, Amerika ada di BOP.
Israel juga ada di Board of Peace ini dan kita tahu sejarahnya bahwa Presiden Trump dan juga Perdana Menteri Netanyahu ini memiliki hubungan yang bisa dikatakan cukup dekat. Ya tentu kan memang pada akhirnya kan pendekatannya lebih ke pendekatan realistis ya, melihat realitas yang sudah ada di depan mata, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dengan berbagai macam catatan ya tentang Israel yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika. Nah dengan BOP, dengan bergabungnya Israel ini kan juga kita ada catatan ya sebagai contoh bahwa Israel sebelumnya ya menolak ya Turki dan Qatar untuk masuk ke dalam BOP ya. Tapi kan pada akhirnya kemudian Turki dan Qatar masuk. Ini berarti memang ada konstelasi lain yang membuat sebenarnya posisi dari Israel juga tidak ya betul-betul menguasai panggung kalau katakan BOP sebagai panggung. Kan di situ ada Turki, ada Qatar, kemudian ada Saudi, Pakistan yang mereka memang punya posisi mendukung adanya two state solution. Jadi tidak ada normalisasi kalau tidak ada kemerdekaan Palestina. Nah pada satu sisi tentu hadirnya Indonesia tidak boleh netral gitu ya, harus kemudian berpihak kepada perjuangan Palestina dan bergabung dengan negara-negara yang memiliki suara yang sama sehingga bisa digunakan sebagai kekuatan untuk menekan Israel. Nah dari satu sisi inilah saya kira yang bisa dimainkan, karena biar bagaimanapun juga kita harus memiliki planning yang jelas gitu, karena pasti apapun bisa terjadi dalam waktu singkat, apalagi Israel pasti sudah punya rencana-rencana. Nah untuk implementasi realisasi dari dukungan terhadap rakyat Palestina kemerdekaan itu juga saya kira ya memang harus well prepare ya agar kita tidak terjebak ya, karena kan banyak juga itu jebakan-jebakan oleh Israel dan dalam sejarahnya memang Israel sering menggunakan cara-cara yang itu kemudian bisa merugikan Palestina. Nah, hal lain saya kira yang harus digarisbawahi bahwa Indonesia ya dalam kondisi seperti itu satu menjadi kekuatan penyeimbang agar tidak condong kepada Israel. Kemudian yang kedua, Indonesia harus menjadi telinga dan juga mata bagi rakyat Palestina, karena biar bagaimanapun rakyat Palestina tidak hadir dan harus ada yang mewakili untuk dapat bisa menyuarakan paling tidak suara mereka didengar di dalam itu gitu. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa besar kekuatan Indonesia di Board of Peace, seberapa besar pengaruh Presiden Prabowo ketika nantinya akan bertemu di Board of Peace yang pertama kali di 19 Februari. Kita masih akan membahasnya usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, dan saya masih bersama dengan Pak Yon Mahmudi, Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah UI, dan juga Mbak Ulta Lovena Nababan, tenaga ahli utama KSP. Kita masih membahas, jika tadi Pak Yon sudah menjelaskan bahwa bisa saja Israel sudah menyiapkan sejumlah rencana cukup matang apa yang akan dilakukan, perannya seberapa besar di Board of Peace bentukan Trump. Lalu apakah Indonesia sudah cukup matang dan juga sudah memiliki rencana besar perannya di Board of Peace untuk membela setidaknya menjadikan kemerdekaan di Palestina? Apa saja yang sudah direncanakan pemerintah Indonesia di BOP ini, Mbak Ulta? Ya, baik Mbak. Untuk rencana detailnya ini sudah dikaji oleh Kementerian Luar Negeri, dipimpin oleh Pak Sugiono, dan tapi mungkin nanti karena ada diskusi di tanggal 19 Februari ini, itulah yang akan didiskusikan. Tapi apa yang akan disampaikan pemerintah Indonesia ataupun perwakilan Indonesia di sana? Ya, untuk agenda detailnya kami belum di KSP belum mengetahui, tetapi yang kami ketahui adalah bahwa ada beberapa hal yang akan dinegosiasikan terkait Board of Peace ini. Dan salah satunya mungkin secara umum adalah tentang bagaimana kita mendeploy pasukan kita ke sana, terutama untuk medis dan ZENI gitu. Tapi pertanyaan inti dari yang pertanyaan Mbak tadi adalah seberapa besar pengaruh Indonesia kemudian di BOP dengan tekanan yang besar, dan terutama negara inisiasi ini adalah Amerika Serikat yang perkawinannya dengan Israel ini sangat erat gitu kan. Dan saya ingin menegaskan bahwa kita tidak boleh meng-underestimate negara kita sendiri. Kita mayoritas Muslim terbesar sedunia. Suara kita
Itulah kenapa kita penting berada di Board of Peace ini. Dan itulah kenapa Presiden Trump sendiri mungkin yang menginginkan dan melobi, bukan kita yang melobi kepada Presiden Trump untuk kita menjadi bagian ini, tapi memang ada simbiosis mutualisme di sini. Dan kita melihat ini adalah cara yang paling realistis gitu. Pertama itu Mbak, kita bisa menjadi legitimasi moral karena historis kita panjang dan posisi geopolitik kita sangat penting. Kita anggota G20, kita pemimpin de facto di ASEAN dan representasi penting dari Global South. Artinya kita diperhitungkan di dalam BOP ini. Pak Yon, bagaimana menurut Anda? Apakah peran Indonesia bisa cukup diperhitungkan di Board of Peace? Singkat saja. Ya, saya kira itu kan akhirnya menjadi komitmen kita ya, dengan berbagai macam label yang diberikan kepada kita, negara besar dan lain sebagainya, maka tentu itu menjadi kewajiban Presiden Indonesia untuk membawa aspirasi, karena biar bagaimanapun suara luar negeri, kebijakan luar negeri itu harus merepresentasikan suara domestik ya, karena ini kan dukungan penuh. Dan kalau itu kemudian dukungan penuh diberikan oleh rakyat Indonesia, diberikan kepada Pak Prabowo, maka tugas Pak Prabowo untuk kemudian bisa menunaikan amanah itu. Dan sebagaimana beliau mengatakan, apabila ternyata tidak sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia, sewaktu-waktu kan Indonesia bisa menarik diri. Nah, ini saya kira ya komitmen yang tentu ya harus terus dipegang, begitu. Baik, terima kasih Pak Yon Mahmudi, Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia. Dan juga Mbak Ulta, terima kasih tenaga ahli KSP sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak. Saudara, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam masih akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya puting beliung menerjang kawasan Stadion Pakansari di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Masih di Sapa Indonesia Malam, angin puting beliung Kamis siang menerjang kawasan Stadion Pakansari di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Yang Anda saksikan adalah video amatir yang merekam detik-detik terjadinya angin puting beliung di kawasan Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis siang. Kencangnya angin membuat warga yang berada di seputaran stadion panik berhamburan mencari tempat yang lebih aman. Angin puting beliung juga membuat sejumlah pohon tumbang dan menutup akses jalan. Kencangnya angin juga mengakibatkan atap Stadion Pakansari berterbangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saudara, unjuk rasa Serikat Buruh dan organisasi sosial di Buenos Aires, Argentina berakhir dengan bentrokan. Sedikitnya 11 orang ditangkap dalam aksi unjuk rasa ini. Serikat Pekerja dan sejumlah organisasi sosial berunjuk rasa menolak rancangan undang-undang reformasi perburuhan yang sedang dibahas di Senat. Salah satu pasal yang ditolak adalah soal perpanjangan masa percobaan pekerja dari 3 bulan menjadi 6 bulan atau bisa hingga 1 tahun. RUU Reformasi Perburuhan juga memperkenalkan sistem dana pesangon baru yang nilainya jauh lebih murah dari ketentuan pesangon sebelumnya. Pemerintah Argentina bersikeras perubahan di RUU Perburuhan sangat penting untuk menghidupkan kembali perekonomian yang stagnan. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Cynthia Rompas, terima kasih. Sampai jumpa.